Nee van mijn oma is, die beneden in de lobby staat te wachten. En ja, het blijkt familie te zijn en dat is leuk om te ontmoeten. Asia Cup senior dan tentu Asia Cup U23 ya. Cuman kalau bagus sampai 2027. Pemain Crystal Palace Jairo Riedewald dikabarkan tertarik perkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong langsung bergerak, dikabarkan tertarik memperkuat timnas Indonesia. Hal itu diketahui dalam unggahan yang dikeluarkan akun Instagram pemain keturunan. ID akun ini membagikan percakapannya dengan Jairo Riedewald. Dalam percakapan tersebut, Jairo Riedewald ditanya apakah tertarik membela timnas Indonesia. Secara singkat, Jairo Riedewald menjawab iya. Ketika ditanya apakah pernah dihubungi PSSI sebelumnya, pesepak bola 27 tahun itu mengatakan waktu yang akan berbicara. Selalu mungkin, memperkuat timnas Indonesia. Waktu yang akan berbicara, tulis Jairo Riedewald di akun Instagramnya, Jriedewald, dalam screen capture yang ditampilkan akun Instagram pemain keturunan, ID. Meski begitu, diambil atau tidaknya Jairo Riedewald tergantung pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Menurut PSSI, mereka akan memproses naturalisasi pemain keturunan atas rekomendasi pelatih Shin Tae-yong. Satu hal yang pasti, Jairo Riedewald merupakan pemain jempolan. Sejak 2017, gelandang berambut kribo ini memperkuat Crystal Palace. Total selama hampir 7 musim memperkuat The Eagles, julukan Crystal Palace, Jairo Riedewald turun dalam 91 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 1 assist. Untuk musim ini, pemain yang dapat mentas sebagai bek tengah dan gelandang bertahan ini telah turun dalam 4 pertandingan Liga Inggris 2023 hingga 2024. Menurut aturan FIFA, Jairo Riedewald masih bisa memperkuat timnas Indonesia, mengingat yang bersangkutan tidak lebih dari 3 kali memperkuat timnas Belanda. Jadi, bagaimana Shin Tae-yong? Mainnya mirip Tijani Rangers, pemain keturunan ini diminta jadi tandem Rafael Struijk. Satu lagi pemain keturunan yang menyita perhatian publik sepak bola tanah air, bahkan sebagian dari mereka memintanya untuk bermain bersama timnas Indonesia. Pemain keturunan yang sedang berseragam Feyenoord Rotterdam U21 membuat supporter timnas Indonesia terkesima, ketika tahu dia mencetak gol. Bahkan pemain keturunan Indonesia mencetak gol ketika Feyenoord U21 tahan imbang ADO Den Haag 3-3 di lanjutan Liga Belanda U21. Menariknya di pertandingan tersebut ada pemain timnas Indonesia, yakni Rafael Struijk, sementara pemain keturunan Indonesia bernama Delano van der Heijden turun di babak kedua sebagai pengganti. Jika menilik dari laman resmi Eredivisie U21, Delano van der Heijden pemain gelandang serang. Dia tak mau ketinggalan dengan Rafael Struijk. Delano van der Heijden juga mencetak 1 gol di pertandingan melawan ADO Den Haag. Mengetahui gacornya Delano van der Heijden, supporter meminta PSSI untuk menjadikan gelandang Feyenoord sebagai tandemnya Rafael Struijk. Percaya ama GW, daripada pasang Dendi mending fokus ambil Delano sebagai tandemnya Rafael sama Ragnar, mumpung masih ada waktu menuju bulan Maret, kata Sti. Hal senada juga diutarakan pecinta sepak bola lainnya, jika Delano layak diangkut ke timnas, Delano kapan dinaturalisasi ya? Padahal pemain Maulo, ungkap Sokso. Ada juga celotehan yang berpendapat, Delano van der Heijden tipe bermainnya kirip seperti Tijani Rangers pemain AC Milan juga keturunan Indonesia. Untuk Delano van der Heijden termasuk diaspora favorit sendiri lama untuk kategori U20, calon pemain potensial tipe gelandang serang yang jarang dijumpai di Indonesia, kata Rume. Versi sempurnanya ialah modelan Tijani Rangers sekarang ini, imbuhnya. Shin Tae-yong tak mau latih tim ASEAN lagi, akui dapat tawaran dari negara lain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengakui bahwa dirinya mendapatkan tawaran melatih dari negara lain.
Tawaran tersebut, kata Shin Tae-yong, datang seminggu yang lalu, saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong pun mengkonfirmasi bahwa tawaran tersebut tidak datang dari tim asal negara Asia Tenggara. Dia pun menyebut memang tidak ingin lagi memperkuat tim Asia Tenggara jika meninggalkan timnas Indonesia. Saya mendapatkan tawaran sekitar seminggu yang lalu, saya seharusnya tidak memimpin lagi tim asal Asia Tenggara, kata Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan, Sports Kyungyang. Meski demikian, Shin Tae-yong memastikan akan patuh pada kontraknya dengan PSSI yang akan habis pada Juni mendatang. Masih ada diskusi soal pembaharuan kontrak dan tentu saya harus membayar penalti jika saya hengkang. Tapi untuk saat ini, saya tetap pada janji saya untuk memperpanjang kontrak dengan Indonesia sampai Juni, kata Shin Tae-yong. Kontrak Shin Tae-yong telah selesai pada Desember 2023 lalu. Namun dengan lolosnya timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 serta Piala Asia U23 2024 membuat PSSI memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan prinsip profesionalisme menanggapi kiprah timnas Indonesia yang diantar Shin Tae-yong ke penyisihan Piala Asia 2023. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak dari fase grup Piala Asia. Selanjutnya Shin Tae-yong diharapkan mampu membawa timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar, atau perempat final Piala Asia U23 2024. Sama seperti Piala Asia 2023, Piala Asia U23 akan kembali digelar di Qatar pada 15 April, 3 Mei 2024. Indonesia masuk grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Jika Coach Shin mau mundur, saya tidak bisa nolak. Tapi kesepakatan saya dan Shin Tae-yong yang kontraknya habis hingga Juni, ada dua parameter, yakni timnas senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23 bagi timnas muda. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027, ujar Erick Thohir dalam pernyataannya, di Bali, Selasa 30 Januari. Erick menyatakan, meski sejauh ini puas atas kinerja ST, namun pihaknya harus memasang target prestasi di level Asia terhadap pelatih yang sudah menangani timnas Indonesia sejak 2019 itu. PSSI ingin naturalisasi 4 pemain diaspora cepat selesai supaya bisa memperkuat timnas Indonesia yang baru saja tersingkir dari 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Keempat pemain itu adalah winger Fortuna Sittard di Liga Belanda, Ragnar Oratmangoen, duo SC Heerenveen di Liga Belanda, Nathan Choeaon, Tom Haye, dan kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat. Martin Paes, khusus Nathan Choeaon, seharusnya proses perpindahan kewarganegaraannya telah tuntas pada akhir Desember 2023 bersamaan dengan pelantikan Jay Itzes. Sementara ini, kami masih ada 4 pemain diaspora dalam proses naturalisasi, ujar anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, dalam akun Instagramnya, Arya, M. Sinulinga, Senin, 29 Januari 2024. Semoga bisa cepat selesai sehingga bisa memperkuat timnas Indonesia. Semangat coy, imbuh pria yang juga tangan kanan Ketua PSSI, Erick Thohir, tersebut. Jika naturalisasi keempat pemain itu dapat selesai sebelum akhir Maret 2024, Ragnar Oratmangoen, Nathan Choeaon, Tom Haye, dan Martin Paes berpeluang untuk debut dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Jay Itzes juga bisa mencatatkan penampilan perdananya dengan tim berjulukan skuad Garuda itu setelah gagal berkiprah di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menjalani lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Penambahan 5 pemain diaspora diyakini bakal membuat timnas Indonesia bisa bersaing di level Asia, sesudah pencapaian membanggakan di Piala Asia 2023. Gelandang serang yang kini berkarier di kasta tertinggi Liga Belanda bersama PC Elaku punya kedekatan ikatan darah Indonesia. Jadi opsi striker timnas Indonesia.
Delano Reijander lahir dari seorang ibu yang berasal dari Indonesia. Kini pemain kelahiran 23 Oktober 2000 itu sudah mulai mendapatkan menit bermain yang reguler di Liga Belanda, namun pada musim lalu ia harus turun kasta ke kasta kedua saat dipinjam FC Utrecht U21. Di klub ini pula dia mengenal pesepak bola keturunan Indonesia Belanda yang sudah bermain untuk skuad Garuda. Ivar Jenar Eliano pun menceritakan latar belakang keluarganya yang berasal dari Indonesia. Darah keturunan Indonesiaku berasal dari ibuku, dia berasal dari Ambon, Maluku, kata Eliano dalam sesi wawancara di kanal YouTube. Yusan Nugraha, gelandang serang berusia 23 tahun ini pun sudah menyiapkan rencana untuk mengunjungi tanah leluhurnya, namun rencana itu tampaknya tak akan realisasi dalam waktu dekat, pasal N. Elano. Rers baru saja dikaruniai anak pertamanya. Dia mengatakan suatu saat nanti dia akan membawa keluarganya berkunjung ke Indonesia. Ternyata Eliano Ragers, adik kandung dari pemain AC Milan Nani Ragers. Elano mengatakan sejauh ini dia masih belum berpikir untuk memperkuat tim nasional, termasuk timnas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun itu mendapatkan jet terbang banyak bersama klubnya untuk sekarang. Ini saya masih belum fokus ke tim nasional karena saya harus fokus terlebih dahulu bersama klub saya. Saat ini saya ingin mendapatkan stabilitas dahulu di level klub, kata Eli Rager saat menjalani wawancara di kanal YouTube Yus Nugraha. Pemain kelahiran 23 Oktober 2000 itu sebetulnya punya peluang memperkuat timnas Indonesia. Dia belum pernah mencatatkan internasional bersama tim nasional manapun sampai saat ini. Ia juga belum menjalin komunikasi dengan PSSI, oleh karena itu dia kesulitan untuk memberikan jawaban apakah bersedia memperkuat skuad merah putih apabila tawaran itu datang. Untuk sekarang mungkin sulit untuk menjawab apakah saya akan menerima tawaran bermain untuk timnas Indonesia, kata rekan setim Ivar Jenar saat bermain untuk FC Utrecht U20 itu, karena mungkin saya juga belum pernah ditanya atau ada kontak dengan PSSI, dan karena aku sekarang belum fokus untuk tim nasional. Ia menambahkan tetap buka peluang meskipun belum bersedia memberikan jawaban secara tegas soal kemungkinan memperkuat timnas Indonesia suatu saat nanti. Elano RR sebetulnya tak menutup peluang tersebut. Yang jelas dia ingin menjaga fokusnya terdiri bersama PEC Zwolle. Jika karir di level klub sudah mapan, dia akan mulai memikirkan peluang membela tanah kelahiran leluhurnya. Saat ini saya masih fokus untuk bisa memberikan performa terbaik di klub, dan dari situ saya akan melihat nanti bagaimana ke depannya, ujar pemain kelahiran Zwolle ini. Salah satu pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, yakni Ian Maatsen, resmi bergabung dengan tim papan atas Bundesliga, Borussia Dortmund. Setelah dingajar Australia 4-0, dan tumpulnya lini serang Indonesia, walau gameplay Indonesia jauh lebih baik, namun itu saja tidak cukup. Indonesia masih butuh Algojo yang haus gol. Ian Maatsen sebelumnya merupakan pemain Chelsea yang bermain sebagai bek kiri. Ia juga beberapa kali tampil di Premier League hingga Carabao Cup. Namun, nampaknya pelatih Chelsea masih belum cukup percaya dengan pemain berketurunan Indonesia ini. Mauricio Pochettino ingin menyekolahkan Ian Maatsen ke Borussia Dortmund terlebih dahulu. Benar sekali, dikutip dari pernyataan resmi jurnalis sepak bola terkemuka dunia, Fabrizio Romano mengatakan, Ian Maatsen resmi ke Dortmund dengan status pemain pinjaman. Dortmund meminjam jasa dari Ian Maatsen selama 6 bulan saja, atau hingga akhir musim 2023-2024. Ian Maatsen dikutip dari akun Instagram Football Talent Nealis, diketahui memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari Jawa. Dia bisa saja membela timnas dengan melalui proses naturalisasi terlebih dahulu, tapi jika sang pemain bersedia. Meski demikian, Maatsen sudah mendapat panggilan dari tim senior Belanda, dan sering tampil di Jong Oranje.